warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ghani dan juga segenap pengurus DKM Masjid Al-Ghani di bawah pimpinan Ustaz Nur Qasim, para asatidz, Ustaz Hamam, Ustaz Amin, dan juga Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, semoga kita semua dan anak-anak sekalian senantiasa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita semua kecuali kalimat tasyakkur yang seagung-agungnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang menunggu hari demi hari akan datangnya tamu agung, yakni yang namanya Ramadan. Tamu agung yang dinanti-nanti seluruh umat Islam di dunia, akan datang kurang lebih 7-8 hari yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah panjangkan usia kita sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan usia kita panjang, amin ya rabbal alamin. Cuman jangan terlalu panjang usia kita, Pak. Orang udah kagak ada, kita masih hidup. Terlalu panjang usia kita juga tidak terlalu baik, tapi yang sedang-sedang saja. Insya Allah Allah panjangkan usia kita di dalam taat kepadanya, keberkahan usia kita dalam ibadah kepadanya. Dan mudah-mudahan yang kata Allah panggil nanti, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman. Terima kasih MC kita, dua orang Ustaz yang telah membantu kita dengan panduan yang sangat santai bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan kesantaian ini membuat kita semua tidak tegang. Malam hari ini adalah malam di mana kita bersama-sama ingin mencoba untuk membuka spiritualitas kita ke depan masuk ke dalam Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berharap Ramadan ini adalah jadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya ingat
Waktu dulu terakhir saya kesini masih di bawah. Ya Ustaz Muhammad, masih di bawah. Dan belum jadi seperti ini. Ini masjid saya sebut masjid smart. Ini masjid smart. Ada AC-nya. Enak kalau sholat ada AC-nya. Jangankan sholat, tidur aja enak. Allah. Tempatnya juga enak, ada di atas. Ada di sini. Makanya katanya kata Ustaz Qasim tadi, kalau subuh penuh. Ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Sampai keluar-luar. Benar Bu? Bu, benar Bu? Alhamdulillah. Minimal 4 saf katanya. Setiap hari di sini bisa berjamaah subuh. Alhamdulillah. Yang lain di mana? Di masjid tua. Ada yang di Istiqlal, ada yang di Masjid Atin, ada yang di Puncak. Masjid. Jadi kita harus mencoba. Kalau cuma 4 saf, yang saf belakang itu pada mencari berbagai masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masjid yang pernah saya datangi itu Pak macam-macam. Ada masjid ketika saya sholat depannya ada kolam ikan. Jadi begitu saya takbir Allahu Akbar, itu muter-muter. Karena kira banget. Alhamdulillah. Saya mau melihat filosofi masjid ini. Kenapa di depan imam itu ada kolam ikan? Saya tanya kepada pengurus DKM-nya, Pak, kok di depan itu ada kolam ikan? Apa dia bilang? Biar imamnya nggak stres. Rupanya imam stres juga. Biar makmumnya juga enak. Ngelihat kalau di dalam masjid itu adalah masjid sebagai seperti tamannya, taman surga. Dan yang menarik lagi adalah di setiap pojokan masjid itu ada bunga-bunga. Dan bunga-bunganya selalu harum. Begitu masuk semerbak. Enak. Dan masjid itu seakan-akan ingin memberikan sebuah gambaran. Ketika Anda masuk masjid, Anda masuk ke dalam surga. Ya Allah. Apa karakteristik surga itu? Membuat orang nyaman. Maka yang pertama, jadikanlah masjid membuat kenyamanan bagi orang yang masuk di dalamnya. Dan Al-Ghani sudah menunjukkan hal itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ada Pak, masjid yang di dalamnya nyelotok. Tahu nyelotok? AC kagak ada, kaca kagak ada, semuanya tembok, lubangnya kagak ada. Orang sholat di sana tidak nyaman, gerah. Begitu sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kabur. Ini kenapa sih? Gue gerah banget dah. Keluar. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya masjid itu tidak smart. Yang kedua, karakteristik masjid adalah orang yang ada di dalamnya merasakan betapa dia menjadi orang yang bahagia begitu masuk di dalam masjid itu. Bukan sekedar nyaman, tapi bahagia. Di dalamnya ada persaudaraan. Tadi Ustaz Qasim bilang, di sini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Alhamdulillah. Sama siapapun kita, maka kemudian kita berhak untuk memajukan masjid kita. Karena ini adalah masjid milik kita. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Karakteristik masjid yang ketiga adalah masjid
di Indonesia bukan tempat sendal hilang. Masjid di Indonesia bukan tempat sendal hilang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa hanya di Indonesia saja ada sendal yang hilang di masjid, sepertinya kita harus mengatakan, oh tidak seperti itu. Kenapa? Karena masjid adalah tempat di mana kita mempercayakan amanah, baik sendal atau apapun yang ada di dalam masjid itu, sampai kotak amal pun, kalau bisa betul-betul terperinci kemana dan kemana dia dapat, lalu kemana dia dikeluarkan, itu harus benar-benar amanah. Insya Allah ini menjadi pemacu buat kita semua. Kalau seandainya ada sendal yang hilang, maka kita introspeksi diri. Jangan-jangan sendal itu kita beli bukan dari uang yang halal. Setuju nggak Pak? Kita harus introspeksi. Motor kita hilang, introspeksi. Jangan-jangan beli motor itu bukan dari barang, dari harta yang halal. Bahkan sampai kepada hal yang lebih luas lagi, rumah kita hilang, bukan hilang rumahnya, rumah disegel, diambil KPK. Berpikirlah kita, oh bisa jadi rumah itu kita beli dari uang yang tidak halal. Hadirin rahimakumullah, masjid di rumah. Kenapa saya memulai bahasan ini dengan masjid? Karena memang di masjidlah kita bersama-sama membangun spiritualitas. Bu, Ibu, Allahu Akbar. Saya melihat dimanapun kita ngadain acara, ibu-ibu selalu banyak. Kenapa ibu-ibu selalu banyak? Karena memang ibu-ibu adalah tempat di mana anak-anak itu mencurahkan segala sesuatunya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Kalau ibu-ibunya senang ke masjid, insya Allah anak-anaknya pun senang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Baru dengan hayya 'alas shalah, Pak, ayo Pak ke masjid. Kata bapaknya, entar dulu. Kenapa? Belum selesai nih Persija lawan Arema. Hayya 'alas shalah. Pak, ayo Pak. Entar dulu, skornya mesti 0-0. Ya Allah, sang istri yang baik akan selalu mengatakan kepada suaminya, ayo Pak ke masjid, ayo Pak ke masjid. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang dalam bentuk yang tidak diketahui oleh siapapun. Nama orang ini, siapa orang ini, profil orang ini. Tolak syadidu bayani siyabi. Tolak alaina rajulun. Datang laki-laki syadidu bayani siyabi, bajunya putih sekali. Syadidu sawadi syari, rambutnya hitam sekali. La yura alaihi adharus safari, tidak ketahuan dia kalau dia berasal dari mana-mana karena dari perjalanan jauh. Tidak tampak rasa capeknya. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada satupun di antara kami yang kenal. Tapi orang ini kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia letakkan antara dengkulnya dia dengan dengkulnya Rasulullah. Wa akhadha yadahu ala fakhidayhi. Kemudian dia taruh tangannya di atas pahanya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, kalau ada orang datang ke kita, Pak,
Lalu kemudian orang itu kita gak kenal, tiba-tiba datang lalu disentuhin kakinya, dengkulnya dengan dengkul kita. Dia pegang paha kita, kira-kira kita ngomong apa? Siapa ente? Tiba-tiba ngomong di depan, dentuhin kaki, dengkul dengan dengkul, oh, tiba-tiba taruh tangannya di atas paha. Ente siapa? Kaget. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Orang itu lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, berikan informasi kepada saya tentang iman. Lalu Rasulullah menjawab, al-iman antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu apa jawab laki-laki tadi? Saddaqta ya Muhammad. Benar kau ya Muhammad. Ini sahabat semua bingung. Kata sahabat, dia yang nanya, dia yang benar. Makin bingung sahabat. Nanya lagi orang. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beri informasi kepada saya tentang Islam. Lalu Nabi Muhammad menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah menjawab bahwa yang namanya Islam itu adalah engkau mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah, kau laksanakan salat, wa tu'tiyaz zakah, kau bayar zakat, wa tasuma Ramadan, engkau puasa Ramadan, wa tahujjal bait, engkau pergi haji. Lalu apa kata orang ini? Saddaqta ya Muhammad. Benar engkau wahai Muhammad. Makin bingung sahabat. Yang ketiga orang ini nanya, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kasih tahu kepada saya tentang ihsan. Kata Rasulullah, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Yang namanya ihsan adalah kau ibadah seakan-akan kau lihat Allah. Tetapi seandainya kau tidak melihat Allah, Allah melihat kepadamu. Itu namanya ihsan. Hadirin rahimakumullah. Tiga hal ini ternyata terbentuk salah satunya adanya di mana? Iman, Islam, ihsan. Dibentuk spiritualitas itu adanya di dalam masjid salah satunya. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kenapa masjid bisa membentuk spiritualitas orang? Sehingga kemudian spiritualitasnya bisa menjadi dahsyat, menjadi hebat, menjadi bagus. Hadirin rahimakumullah, di masjidlah Rasulullah SAW membentuk mental para sahabat. Hari ini di Indonesia khususnya, yang perlu dikembangkan pertama-tama adalah karakter mental. Karakter mental yang perlu dikembangkan. Yang kedua adalah karakter kinerja. Yang ketiga adalah literasi. Tahu literasi, Pak? Bu, tahu literasi, Bu? Bu, tahu literasi yang buat bikin nasi goreng? Literasi. Literasi adalah kemauan dan keinginan untuk baca. Itu namanya literasi. Dan yang keempat adalah connectivity. 4 hal yang sebetulnya hari ini sangat diperlukan. Yang pertama adalah karakter mental. Bapak Ibu sekalian, Ramadan membentuk mental seseorang menjadi kuat.
Ramadan membentuk kita kemudian menjadi muslim-muslim yang tangguh. Pak, kalau ada imam bacaan sholatnya panjang, kira-kira kita sanggup bertahan lama nggak? Sanggup bertahan lama nggak? Bu, sanggup bertahan lama nggak? Kalau imam bacaannya panjang, insya Allah sanggup. Kenapa? Karena karakter mental kita lagi dibangun. Rasulullah kalau terawih, kalau qiyamul lail, Rasulullah malam pertama yang dibaca surah apa, Bu? Al-Baqarah. Berapa panjang surat Al-Baqarah, Pak? 286 ayat. Dan bagaimana Rasulullah kalau baca Quran? Warattilil Qur'ana tartila. Rasulullah kalau baca itu bacanya tartil. Bagaimana cara baca tartil? Cara bacanya itu santai, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Kalau lambat, cara bacanya namanya tahqiq. Kalau cepat, cara bacanya namanya tadwir. Rasulullah baca cara yang tengah-tengah, namanya tartil. Kalau cara baca lambat, terlalu lama. Seperti kalau ada orang yang baca Quran pada acara-acara tertentu. Bis. Kalau bis itu bisa dikatakan bisnya adalah bis Transjakarta. Perjalanan milik dia sendiri. Fatihah satu nafas. Amin. Terlalu cepat juga kurang baik. Sedang-sedang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Itu cara baca yang tartil. Rasulullah bacanya itu 286 ayat. Bayangin kalau seandainya kita baca 286 ayat di Masjid Al-Ghani malam pertama, yang baca Ustaz dari Qasim malam pertama 286 ayat. Sab pertama sampai ke belakang, kan kalau malam pertama penuh sampai panitia itu ke rumah-rumah tetangga. Assalamualaikum Pak, Salam, ada apa ya Pak? Tumben datang ke sini mau minjem tiker. Ngapain minjem tiker Pak? Buat orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan, penuh malam pertama. Tapi karena bacanya 286 ayat, malam kedua separuh hilang. Entah kemana yang separuh itu.
Allah. Malam kedua makin sedikit, malam ketiga makin sedikit. Tapi orang-orang yang tangguh tidak seperti itu. Ini karakter mental, Pak. Karakter mental pertama dibangun. Ayo. Kalau seandainya ada bacaan-bacaan yang panjang, bilang jangan terlalu panjang. Yang sedang-sedang saja. Malam 1 juz Ustaz, nggak masalah. Malam 1 malam 1 juz, bagus. Bagaimana kalau 1 malam 30 juz? 1 juz saja nggak sanggup Ustaz, apalagi 30 juz. Kalah kita dengan beberapa teman-teman yang ada di luar negeri. Di Maroko, di Mesir, ada sekelompok komunitas anak muda yang 1 malam itu sholat 30 juz. Malam mulai setengah 9, selesai setengah 4. Begitu selesai langsung sahur. Kalau seandainya di situ ada kayak gini, bagus. Cuman saya tidak tahu makmumnya ada bak ada. Allahu Akbar. Kenapa mereka bisa semacam itu? Mereka sholat melaksanakannya dengan cara ala Huzaifah. Ala Huzaifah itu apa sih? Sholat yang dilakukan Rasulullah yang bacaannya di rakaat pertama menggunakan 3 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Begitu pula rakaat kedua, 3 surah. Wah, kalau kita 3 surah langsung. Kenapa? Karena Rasulullah begitu selesai sholat, begitu selesai membaca surah Al-Baqarah, beliau tidak langsung rukuk, tapi melanjutkan dengan surah Ali Imran. Biasa yang namanya kita makmum di belakang kan mudah-mudahan rukuk kayaknya. Dan itu terjadi pada Huzaifah, sahabat Rasulullah. Terjadi pada Huzaifah, mudah-mudahan rukuk kayak apa. Ternyata Rasulullah tidak rukuk. Begitu selesai surah yang kedua, Rasulullah melanjutkan dengan surah Al-Maidah. Begitu selesai, Rasulullah langsung rukuk 3 surah. Sampai kalau sholat Rasulullah kakinya bengkak. Pernah kita sholat kaki kita bengkak? Bu, pernah kita sholat kaki kita bengkak? Enggak, ibu sholat zuhur yang ada di pikiran ibu apa? Uteren. Jadi sholatnya berapa menit? 3,5 menit. Ya, buru-buru kenapa? Lagi iklan. Kok lagi iklan? Dia sholat dulu biar nanti kebagian ngelihat lagi uterennya. Yang dipikirin uteren juga. Kita sholat kadang-kadang menghadap kepada Allah. Begitu kita menghadap kepada Allah terlalu cepat. Bagaimana kalau seandainya kita menghadap kepada presiden, menghadap kepada gubernur, menghadap kepada para pejabat? Pengen cepat-cepat nggak? Tidak. Tapi kenapa kepada Allah kita pengen cepat-cepat? 3 menit, 3,5 menit, 5 menit selesai. Ya Allah. Makanya mohon maaf Pak, bagi kita kaum laki-laki, saya perlu sampaikan, ketika kita ingin memperbaiki sholat, hendaknya yang pertama biasakan sholat kita di awal waktu. Kenapa? Kalau kita makan bubur yang enak, buburnya hangat apa sudah tidak hangat? Pasti yang enak adalah bubur hangat. Sholat begitu pula di awal waktu, sebagaimana kita makan bubur hangat, itu enak dan indah sekali. Yang kedua, biasakan kita sholat berjamaah. Biasakan sholat kita berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita sholat berjamaah, pahalanya jauh lebih besar dibanding sholat sendirian. Lalu kemudian kalau berjamaah, tingkat kualitasnya jauh lebih tinggi daripada sholat sendirian. Kalau ada kekurangan-kekurangan, ditempel oleh teman kita. Sebab itu Pak, sekarang ya, kalau seandainya imam mau takbir, sebelum takbir bilangnya harus ditambah, bukan sekedar tolong rapatkan dan luruskan, ditambah tolong matikan handphone bapak-bapak. Kenapa? Kalau nggak dibilang begitu,
Waduh, lagi sholat, sambal ladu dulu kan. Lagi sholat, tiba-tiba bunyi rangkring. Kadang lagi sholat Jumat bunyi, lagi khutbah Jumat juga bunyi. Ya Allah, saya pernah lagi enak-enak khutbah Jumat, itu ada orang yang handphonenya bunyi lagu dangdut. Allah Akbar. Saya diam. Begitu saya diam, rupanya dia ngeh. Dia angkat handphone. Lalu kemudian saya kira mau dimatiin, malah dibilang gini, halo. Ya Allah, saya di mimbar, saya liatin aja dulu, saya diam. Orang-orang tuh ngeliatin dia. Begitu ngeliatin dia sadar kayak lagi ngomong. Ya orang liatin gue semua. Akhirnya dia berhenti. Maaf, lagi dengerin khutbah Jumat. Akhirnya dimatiin. Begitu dimatiin, baru saya lanjutkan lagi. Ya Allah, malah saya pernah khutbah Jumat diinterupsi. Diinterupsi. Allah. Saya lagi khutbah Jumat baru 15 menit khutbah, diinterupsi. Saya pikir orang ini ngapain ya? Akhirnya saya lanjut aja. 2 kali saya diinterupsi. Tepatnya saya jalan terus. Begitu selesai, saya tanya DKM, Pak, tadi saya lagi sholat diinterupsi sama siapa? Sama yang itu. Wah, itu orang stres. Stres. Kenapa Pak? Kok dibilang stres? Semua khotib diginiin. Semua yang khotib Pak diinterupsi. Ya Allah. Saya bilang begini, Pak, sekali-sekali minta beliau yang khotib, biar kita semua interupsi dia. Kita pengen tahu bagaimana dia kalau khotib. Pak, gimana orang stres suruh khotib? Bukan, maksudnya adalah biar dia tahu bahwa hal yang semacam itu adalah etika, ini karakter juga. Bagaimana orang lagi khutbah kemudian diinterupsi? Memang ini rapat DPR. Allah, hadirin rahimakumullah. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam sholat, handphone hidup. Itu kan karakter. Kenapa? Karena kebiasaan kita menghadap Allah 3,5 menit, tapi pegang handphone kita berjam-jam. Makan sama istri pun, istri ngomong kita cuek. Termakan pegang handphone, makan ya. Istrinya ngomong, ya dianya nggak tahu. Sama teman pun lagi ngobrol masih pegang handphone. Lagi rapat pegang handphone. Ya Allah, rupanya sekarang handphone kita ini yang kita pegang itu sudah menjadi kehidupan kita yang melekat dengan badan kita, hati kita, pikiran kita. Ya Allah, hadirin. Tapi bagaimana dengan Allah yang cuma 3,5 menit? Ramadan membuka ruang buat kita semua. Untuk apa? Untuk membuka kepada Allah waktu-waktu yang sangat banyak. Kita buka buat Allah waktu-waktu yang sangat banyak. Ada di mana bulan Ramadan kita di sana beriktikaf, kita dekat kepada Allah. Ini spiritualitas kita. Kita bangun lagi. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, dan jawabannya dikatakan bahwa engkau benar ya Muhammad. Apa di akhir kalimat yang Rasulullah sampaikan buat kita semua? Atani Jibril fa innahu yu'allimukum an dinikum. Datang yang tadi itu kepada saya adalah dia Jibril, dan dia mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, hadirin rahimakumullah, yang penting buat kita adalah spiritualitas kita
itu pasti berkaitan dengan masalah agama kita. Ini penting saya sampaikan. Ketika kemudian kita selalu mengkaitkan agama kita dengan spiritualitas, maka mohon maaf, jadilah kita sebagai seorang mukmin yang senantiasa belajar, mukmin pembelajar, muslim pembelajar. Dalam sebuah kitab yang berjudul Aqbaltu ya Ramadan, aku sambut engkau wahai Ramadan, itu dijelaskan oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Beliau mengatakan di situ bahwa kita sering keliru manakala masuk Ramadan. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena kekeliruan ini kemungkinan kita bisa perbaiki. Kenapa kita sering keliru ketika masuk bulan Ramadan? Kata Syekh Aid Al-Qarni bahwa kebiasaan kita di bulan Ramadan adalah taat di awal-awal Ramadan saja. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Bu, betul nggak Bu? Ini yang bilang bukan saya, yang bilang Abdullah Aid Al-Qarni, bahwa kita sering taat di awal-awal Ramadan. Begitu tarawih yang pertama selesai, semua pulang, semua buka Quran. Rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu komplek buka Quran. Semua orang dengar bacaan Quran. Yang satu baca surah Ar-Rahman, yang satu baca surah Ali Imran, yang satu baca surah Al-Baqarah. Kedengeran semua orang baca Quran. Malam pertama, malam kedua sudah mulai hilang bacaan yang semarak itu. Yang tadinya seluruh komplek sekarang tinggal 75% komplek yang baca Quran. Berkurang. Malam ketiga makin berkurang, tinggal 50%. Malam yang keempat makin berkurang. Kata Syekh Abdullah Al-Qarni, kita sering taat di awal Ramadan saja. Padahal seharusnya kita taat di awal Ramadan, makin taat di akhir Ramadan. Tapi berbeda dengan kita. Begitu akhir Ramadan, kita sering tawaf. Tahu tawaf Pak? Tawafnya di mana? Tawafnya di Tanah Abang. Kita tawaf di sana, di berbagai pusat perbelanjaan. Sementara banyak orang-orang yang mencoba mengharap Lailatul Qadar dari Allah. Sebagian orang menghadap Allah dengan ketaatannya, menunggu datangnya Lailatul Qadar. Kita muter tawaf di mall. Apa yang dikatakan Syekh Abdullah Aid Al-Qarni tidak salah, bahwa kita taat hanya di awal dan kemudian kurang taat ketika masuk di akhir-akhir Ramadan. Yang kedua, kebiasaan kita mengisi Ramadan lebih banyak dengan tidur. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, benarkah pernyataan yang kedua, bahwa kebiasaan kita mengisi Ramadan lebih banyak dengan tidur? Coba lihat di masjid-masjid kalau zuhur. Kalau di masjid-masjid pada saat zuhur, semua orang baca Quran atau tidur. Istiqlal penuh kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, wah banyak banget orang. Ngapain? Tidur. Di masjid-masjid besar coba lihat, banyak orang yang tidur. Tapi bagus Pak alasannya. Apa alasannya? Daripada buat maksiat, daripada berbuat dosa membatalkan puasa, lebih baik. Pinter banget yang muda kalau nyari alasan.
Allahu Akbar. Tapi jauh lebih baik lagi bagaimana kita mengisinya dengan amal ibadah. Dengan amal ibadah yang lain. Dengan baca Quran, dengan mengkaji isi Al-Quran, dengan mengkaji isi hadis. Allahu Akbar. Yang ketiga, bahwasanya Ramadan kita selama ini sering, banyak atau tidak, tapi bahasanya sering terisi oleh hal-hal yang tidak bermutu. Contohnya, kalau orang-orang pada saat puasa, karena kita tidak makan dan minum, maka kemudian kita menggantinya dengan nonton televisi. Akhirnya semua channel kita setel, sampai berebut mana. Kata anaknya kepengen kartun, ibunya kepengen sinetron, bapaknya kepengen yang lain. Berebut. Kenapa? Untuk hal-hal yang kurang bermutu. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Akhirnya waktu-waktu kita habis untuk hal-hal yang semacam itu. Kalau anak-anak kecil, Pak, begitu masuk Ramadan, patungan. Beli apa? Beli karambol. Ini anak-anak. Saya nggak ngomongin orang dewasa, Pak. Anak-anak. Anak-anak. Tadi main karambol atau anak gantian. Ngisi waktu ya anak-anak. Kalau orang dewasanya mah enggak. Alhamdulillah orang dewasanya mah di sini semua, waduh, bukan main. Bacaan Qurannya semua itu dalam 1 bulan itu khatam sampai 30 kali. Kalau ditanya khatam 30 kali, iya. Kenapa? 1 hari baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Katanya kalau orang baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali 1 hari, maka seakan-akan dia khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana seharusnya kita mengurangi hal-hal yang semacam ini? Ini penting juga buat kita. Betapa Allah berikan anugerah kepada kita kesehatan. Jaga kesehatan badan kita waktu Ramadan dengan cara bagaimana kita mengurangi banyak makan ketika kita berbuka. Berbukalah kita sekedarnya saja. Ini enggak kolak masuk, ongol-ongol masuk, oncom kejos masuk, tekokak masuk, sayur gabus pucung masuk, semua masuk. Allahu Akbar. Ini sama saja merapel sarapan pagi dengan makan siang. Dirapel pada saat waktu maghrib. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu terawih, perut kekenyangan. Karena kekenyangan, ngantuk. Karena ngantuk, maka kemudian sering bergerak pada saat sholat. Kenapa? Ngantuk, capek. Begitu imam bacanya enak, surahnya panjang-panjang, tetap aja dia nggak suka. Katanya apa? Imam bacanya panjang banget, kagak ngerti saya apa. Saya kan habis makan. Allahu Akbar. Padahal seharusnya tidak semacam itu. Seharusnya makan sekedarnya saja. Kenapa? Karena Ramadan mengajak kita untuk al-imsak, menahan diri. Asyam huwa imsakun ala niyati ta'abbudi min sobahil fajri hatta ghurubis syamsi. Yang namanya puasa adalah menahan diri dengan niat ibadah dari mulai pagi hari di waktu fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi bagaimana kalau ada orang yang puasa tapi tetap makan? Dalam syariat Islam itu tidak termasuk puasa. Kan ada Pak puasa namanya puasa ngerawat. Tahu puasa ngerawat, Pak?
Puasa merawat adalah puasa dengan hanya memakan sayur-sayuran saja. Saya juga mau tuh kayak gitu. Kenapa? Nah puasa, tapi kok makan sayuran boleh? Dalam syariat Islam tidak termasuk puasa. Ada puasa namanya puasa mutih. Apa tuh puasa mutih? Puasa dengan hanya memakan nasi putih. Jadi jengkol nggak ada. Ya, sayur asem nggak pakai, cukup dengan nasi putih. Pertanyaannya kenyang apa kagak, Pak? Kenyang juga. Tapi dimaksud itu puasa nggak? Puasa menurut orang itu, tetapi tidak termasuk puasa menurut syariat. Yang dimaksud puasa menurut syariat adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kepada kita semua yang menyambut bulan puasa Ramadan 1437 Hijriah ini, apalagi Al-Ghani, sudah ada pawai, sudah ada kemudian pengobatan massal, ya, dan sebagainya. Ya Allah, ini menunjukkan betapa kita ingin Ramadan ini menjadi Ramadan yang isinya adalah sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami berharap ridho-Mu dan surga. Bu, di bulan Ramadan ini keluarga kita lebih sakinah daripada di luar Ramadan. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Kenapa setuju? Karena ketika masuk bulan Ramadan, bapak dan ibu, suami dan istri semakin lengket, semakin dekat, semakin terasa sakinahnya. Ya Allah, kan ada Pak, orang suami, istrinya baru meninggal, nangis. Begitu nangis, nunjuk-nunjuk. Oh. Ternyata tangannya begini, nunjuk, ya mohon aja gantinya yang mana. Tapi nangis, matanya dikucek, nunjuk, ya mohon aja yang mana. Ya. Nah, ketika dia bersama-sama di bulan Ramadan, insya Allah nggak terjadi tuh nunjuk-nunjuk semacam itu. Bahkan ada seorang suami yang ngomong sama istrinya, Dek, kalau aku nikah lagi, kamu setuju apa kagak? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada suami ngomong gitu, setuju nggak, Bu? Tapi ada seorang istri yang baik bilang begini, Bu, silahkan Mas, nanti kalau saya sudah wafat, kalau Mas mau nikah lagi silahkan. Yang penting ya, pusara saya sudah kering, sudah tidak basah lagi. Itu syaratnya. Silahkan saja. Wah, girang banget suaminya. Dia nggak perlu nangis nunjuk-nunjuk, nggak perlu. Begitu istrinya meninggal, dikubur, pas dikubur besoknya suami datang, masih basah. 3 hari kemudian datang lagi, kok masih basah juga. Seminggu datang lagi, kok masih basah juga. Sebulan balik lagi ke kubur, kok masih basah juga. Akhirnya pagi-pagi dia datang, karena dia datang siang, dia datang pagi. Begitu datang pagi ketemu adik iparnya. Lagi ngapain deh di sini? Saya tiap pagi Bang di sini Bang. Oh tiap pagi di sini. Ngapain? Ngejalanin wasiat kakak saya. Wasiat kakaknya apa Pak? Siramin kubur saya tiap hari. Ya kagak kering-kering. Allahu Akbar. Bu, keluarga kita di bulan Ramadan lebih sakit, lebih lengket antara suami dan istri. Itu membuktikan betapa Ramadan ini adalah dari sisi ruhiyah, kemudian dari sisi ijtimaiyah, kemudian dari sisi sihiyah, semuanya kena dan ada di dalam apa yang kita inginkan semua ketika kita ingin meraih Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap hadirnya Ramadan selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua setiap tahun. Saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Ramadan tahun lalu
Apakah banyak kekurangan yang kita lakukan? Halo? Halo? Alhamdulillah. Kalau seandainya masih banyak kekurangan, hari ini kita catat kekurangan itu. Lalu kemudian kita tempel di rumah kita kekurangan Ramadan tahun lalu. Tempel. Kan kadang-kadang kita sering pakai catatan-catatan, termasuk seorang suami kalau lagi berantem sama istrinya begitu, sering marah-marah. Tapi ketika kemudian dia kepengen sahur, pengen sholat, dia minta dibangunin oleh istrinya. Dia tulis, nggak ngomong, dia nulis aja di meja, Dek, nanti saya mau sahur, tolong kamu bangunin saya ya. Terima kasih ya Dek, tanda tangan. Taruh di meja. Istrinya kemudian lihat, baca, oh iya. Ya, akhirnya begitu pagi sebelum subuh, istrinya bangun 3:30. Suaminya dibangunin, tapi ditulis, Bang bangun, Bang bangun. Kira-kira suaminya bangun nggak? Pas pagi hari, siangan. Waduh, subuh juga kesiangan. Ngomel-ngomel, Ade tuh gimana sih, kan saya suruh bangunin. Mas udah saya bangunin loh Mas. Kalau nggak percaya coba lihat di meja. Begitu lihat di meja, oh iya, bangun, bangun. Tapi tertulis, ya. Nah itu tidak akan terjadi insya Allah di bulan Ramadan. Kenapa? Semakin lengket, semakin kuat persatuan di antara bapak dan ibu sekalian di bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan memberikan hal yang terbaik bagi suami istri, bagi anak dan juga orang tua, bagi guru dan juga murid. Ini ingat Bu, karakter mental yang perlu kita bangun buat guru dan murid. Saya sering bilang di beberapa tempat, ujian nasional kemarin kan gitu, anak-anak hampir rata-rata di berbagai sekolah lulus. Udah gitu sekolah-sekolah sering nulis selama atas kelulusan sekolah A 100%. Saya bilang begitu baca, itu mah biasa. Kenapa biasa? Karena ini kaitannya juga dengan karakter mental. Yang di atas tidak mau daerahnya jelek karena nilai kelulusannya rendah, neken yang bawah. Yang di bawah punya bawahan lagi, neken lagi. Ayo jangan sampai nilai kelulusannya rendah. Lalu kemudian neken lagi dan neken lagi sampai kepada murid kemudian bingung gimana caranya bikin strategi. Ya, strateginya dibuat ini itu dan sebagainya biar semuanya lulus. Dan apa yang terjadi? Mereka kemudian rela contek-contekan, rela beli soal, rela tuh yang namanya guru-guru tuh rela capek-capek ngapusin jawaban siswa lalu diisiin lagi. Ini kan karakter mental, dan ini sering terjadi, cuma bapak-bapak sebagian nggak tahu. Ini karakter mental. Kalau gurunya aja udah ngapusin jawaban siswa, lalu kemudian dia jawab lagi dengan jawaban yang udah dibuat, itu gimana Indonesia ini? Di bulan Ramadan ini kita diingatkan ketika kemudian orang memberlakukan hal yang semacam itu tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena Allah tahu ini namanya sifat muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah dimanapun kita berada. Bapak-bapak yang sering pergi keluar kota, dimanapun bapak pergi keluar kota, jangan lupa takwa kepada Allah. Ingat istri di rumah, ingat anak di rumah. Ingat. Kenapa? Ketika takwa ada dalam diri kita, kita tidak mau berbuat maksiat. Ya Allah, alhamdulillah sekarang tempat-tempat prostitusi sudah digusur satu-satu. Ya, dari gusur satu-satu. Dulu Keramat Tunggak yang digusur. Ya, yang kemarin Kalijodo sudah digusur. Kemudian yang di Surabaya Doli sudah digusur. Kemudian yang di Bandung Saritem
Apa ya? Alhamdulillah juga kan di Bandung saat itu udah ganti jadi komplek At-Taubah. Mantap, komplek At-Taubah. Teman saya pernah meneliti, dia datang ke sana, dia lupa kalau malam itu adalah malam Jumat. Begitu datang meneliti, datang habis maghrib sepi, semuanya pada ke masjid. Wah, mantap, pada ke masjid lagi zikir. Nah, lagi zikir, begitu kemudian selesai zikir, teman saya nanya, wawancara satu-satu beberapa orang yang diambil sampel. Salah satu yang ditanya adalah motivasi mereka melakukan hal itu. Ada jawaban yang sangat mengejutkan ibu sekalian, sangat mengejutkan bapak sekalian. Begitu teman saya nanya, kenapa ibu-ibu ini melakukan hal yang semacam ini, jawaban mereka adalah tuntutan ekonomi. Itu orang masih berpikir biasa. Tapi kemudian ketika teman saya nanya, kenapa ibu-ibu melakukan perbuatan ini, tapi kok masih sempat-sempatnya ke masjid untuk zikir? Ada yang jawab di luar hal yang tidak biasa. Dia jawab apa? Buat penglaris. Na'udzubillah min dzalik. Enggak, Allah, jawaban itu di luar dugaan. Kata teman saya, ini orang kacau banget jawabannya. Sampai ke sana. Itu berarti apa yang dia lakukan tidak ada sifat muraqabah. Kenapa tidak ada sifat muraqabah? Kalau orang yang punya sifat muraqabah, dia merasakan bahwa Allah hadir di mana saja dia berada. Dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Ya Allah, inilah yang diajarkan ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah madrasah bagi kita, sekolah bagi kita, sekolah karakter bagi kita. Yang kedua adalah literasi. Yang satu lagi saya akan jelaskan tentang masalah karakter kinerja. Yang kedua adalah literasi. Apa itu literasi? Minat baca, kemauan untuk baca. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini dari 61 negara, minat bacanya Indonesia berada di nomor 60, di bawah Botswana. Jadi Indonesia nomornya 60, masih mending Pak, bukan terakhir. Masih ada yang di atasnya lagi, 60. Tapi ingat Pak, perpustakaan kita di Indonesia, kita nomor 34. Di bawah kita masih ada Jerman, masih ada Korsel dan Selandia Baru. Di Indonesia kalau lihat fasilitas perpustakaannya bagus. Bahkan ada perpustakaan keliling. Itu perpustakaan keliling dulu. Gak tahu yang baca ada apa kagak. Muter ya. Keliling. Jadi dari sisi fasilitas kita bagus, tapi dari sisi minat baca kita rendah. Kita rendah minat baca. Dan itu menghasilkan apa? Pada akhirnya menghasilkan bahwa Indonesia ini kemudian melahirkan produk-produk yang hanya bisa knowing tapi tidak bisa being. Yang saya maksud paham ya Pak? Yang saya maksudkan adalah ketika karakter ini kemudian diaplikasikan dengan minat baca kita, pengetahuan bagus, maka karakter bagus, jadilah dia being. Tapi ada orang yang kemudian cuma tahu, tapi dia tidak bisa praktekkan apa yang dia tahu. Mohon maaf Pak, ada jembatan penyeberangan. Kalau orang Jepang mau nyebrang pasti nyari jembatan penyeberangan. Kalau orang kita mau nyebrang langsung lari atau nyari dulu jembatan penyeberangan? Saya mau tanya dulu, bedanya kita dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang cari-cari dulu mana jembatan penyeberangan sampai ketemu, baru dia nyebrang. Kalau kita lihat dulu ada polisi.
Lalu kemudian nyebrang. Kebiasaan kita semacam itu. Padahal kita tahu bahwa nyebrang adalah di tempat penyeberang. Yang kedua, sampah. Kita tahu bahwa membuang sampah adalah di tempat sampah. Tapi apa yang terjadi selama itu? Kita buang sampah di mana saja jadi. Dan itu kemudian menjadi habit, menjadi karakter, menjadi hal-hal yang setiap hari ada di depan mata kita. Iya, kalau kita masuk ke sekolah, lalu ketemu satpam, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Satpam yang baik adalah menanyakan, ada yang perlu saya bantu Pak? Dengan senyum. Lalu kemudian menawarkan, boleh Pak saya antar Bapak ke tempat-tempat yang memang Bapak mau tuju, dianterin. Ya Allah, sangat baik. Tapi ada di berbagai tempat, ya. Ketika masuk ke dalam satu sekolah, maka di sekolah itu kemudian ada satpamnya. Lalu ditanya, mau kemana Pak? Mau masuk ke dalam sekolah ini. Mau ketemu siapa Pak? Kepala sekolah. Silakan dari kanan Pak. Duduk aja lah. Ada nggak ya kayak? Silakan lewat kanan. Tanpa kemudian mau mengantarkan. Ya Allah, ini juga karakter. Dan untuk membuat karakter ini tidak bisa dibutuhkan hanya dalam waktu 1 bulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Ya Allah, ada sekolah kecil. Di Gorontalo, saya masuk ke satu sekolah di Gorontalo, kecil. Begitu saya masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lalu kemudian kata satpamnya, ada yang perlu saya bantu Pak? Iya, saya mau ketemu kepala sekolah. Mari Pak, saya antar. Diantar saya. Begitu diantar sama ketemu kepala sekolah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salaman dengan kepala sekolah. Kepala sekolah sedang ngobrol sama teman-temannya. Maaf teman-teman sekalian, ada tamu. Jadi saya mau ketemu sama tamu saya dulu. Silakan teman-teman, kalau perlu saya menunggu. Kalau memang tidak ada yang diperlukan lagi, silakan menunggu. Tapi kalau ada yang diperlukan, silakan sampaikan dulu. Masya Allah. Tapi ada juga masuk Pak ke satu sekolah di Jawa. Begitu saya masuk ke dalam satu sekolah di Jawa, begitu saya duduk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ketemu kepala sekolahnya lagi baca koran. Lalu kemudian dia cuma jawab Waalaikumsalam sambil baca koran terus saja. Jadi saya duduk, ya. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baca koran aja sampai 3 kali. Kemudian saya bilang begini, saya berdua sama teman saya, kata teman saya begini, Pak, Bapak mau bantu kami atau tidak Pak? Langsung korannya ditutup. Oh iya maaf, korannya ditaruh. Ini karakter Pak. Ya Allah, ada seorang tamu yang datang, tapi sementara tuan rumahnya baca koran, tetap saja baca koran. Ini karakter. Makanya dulu di sini saya pernah sampaikan, ya, when wealth is lost, nothing is lost. Kan gitu. Kalau ada harta kita yang hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang. Kenapa? Harta itu adalah milik Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Jangankan harta, anak kita pun kalau seandainya meninggal itu milik Allah. When health is lost, something is lost. Kalau ada kesehatan kita yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Kaki jantengan, enak apa? Enggak enak. Mau duduk pantat bisulan, enak kan? Enggak enak. Ada sesuatu yang hilang. Ya. Tapi jantengan bisulan paling gak enak disikut. Paling gak enak? Bukan disikut sini Pak, dimanapun disikut sakit gak? Ya. Dimanapun kalau seandainya kita sakit tetap tidak enak. Ada sesuatu yang hilang. But when character is lost, tapi kalau karakter yang hilang, everything is lost. Segalanya hilang. Ya Allah, Ramadan membangunkan kembali karakter kita, literasi kita untuk mau baca. Ayo, jangan lupa
ke perpustakaan, baca, ambil buku. Apa yang kita bisa baca? Ke toko buku Gramedia atau toko buku Islam di mana-mana, ambil, beli buku, baca. Kita harus punya keinginan untuk baca dan baca. Pak, sekarang kan sudah ada yang namanya Mbah Google. Ada yang namanya Mbah Google, Pak. Wah, bagus. Itu namanya perpustakaan digital. Boleh, silakan. Tapi yang penting bukan masalah Mbah Google-nya, minat baca